dilakukan setelah laser selesai, dan itu tidak hanya melanjutkan tapi juga harus ada kegiatan baru gitu ya untuk menjaga konsistensi gitu ya. Oke, ini sudah lengkap ya. Wes, pun nggak ada yang kecantol di luar. Udah bener kamarnya gitu ya. Karena kemarin ada yang hilang gitu ya dari pantauan saya ya di angkatan berapa. Duh iki nanti wis seberapa jam nyiden kok. Ya, pesertanya kurang siji. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya. Dinamika di pemerintahan yuk koyok gini gitu ya. Kita nikmati. Kalau kita mau apa, mau mengeluhkan keadaan, yuk gelem ra gelem juga dihadapi gitu ya. Ini ternyata hari ini saya nanti duduk dari pagi sampai sore ya. Istirahat tuh cuma sholat Jumat aja, bapak-bapak sholat Jumat gitu ya. Tapi saya harus lanjut gitu ya. Dan angkatan kedua ini nanti setelah ini tuh saya lihat sampai pukul berapa ya? Oh, agak aman ya. Karena kemarin jadwalnya kayaknya nggak aman jam 12. Kalau jam 12 nanti setengah 12 yang bapak-bapak saya persilahkan untuk Jumatan, yang ibu-ibu lanjut dengan saya. Tapi ternyata bisa maju yang nanti kloter kedua gitu ya. Karena kita akan selesai pukul berapa nanti ya? Hmm, 9 ya? Oke, nanti kita efektifkan pukul 9 gitu ya. Nanti teman-teman selanjutnya tolong diingatkan gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya slow respon. Duduk dari pagi sampai sore tuh kadang-kadang ngong juga ini ya. Otaknya tuh nge-lag gitu ya. Jadi mungkin karena kurang minum dan lain sebagainya gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Jenenge onderdil tua ya Mbak Eka gitu ya. Makanya syukuri kalau masih muda jangan males-males. Jaga kesehatan gitu ya Mbak Siti ya. Nanti kalau udah punya anak juga gitu, anaknya masih kecil-kecil, kita kita kebut untuk mempersiapkan masa depannya. Gitu ya, sehingga nanti kita tua bahagia gitu ya. Kalau saya anaknya udah gede-gede, pikirannya banyak, tapi saya harus tetap bahagia gitu ya. Karena menghadapi anak-anak remaja seusia kalian tuh nggak mudah gitu ya. Ya, kapan tarik ulur, kapan jadi ibu, kapan jadi komandan, kapan jadi teman. Nah, itu ya. Karena orang tua zaman sekarang nggak bisa kaku-kaku gitu ya. Kita juga harus mendengar. Ya, oke, oke baik. Kesempatan hari ini kita mau apa melihat pekerjaan teman-teman pasti nggak bisa semua gitu ya. Nanti one for all for one. Artinya yang case-nya umum gitu ya, sifatnya umum bisa kita pakai bareng. Tapi yang kausistik gitu ya, nanti izinkan Bu Nila untuk melihat. Insya Allah minggu sudah lah, sudah terkoreksi. Terus kita ketemu lagi gitu, masih satu kali lagi. Sekali lagi, terus seminar. Ayo. Nah, cek cek. Ayo ketua. Oh, iya. Ayo yang lain juga ikut bantuin ya, Mas Andika. Ayo dilihat jadwalnya. Untuk apa? Untuk nyusun strategi, dan tolong Bu Nila diingatkan gitu ya. Karena kadang kalau sudah apa Senin Selasa gitu sampai Jumat nanti malam saya harus gantian nyetir nih ya. Karena kita perjalanan 5 jam mau mudik gitu ya. Nah, terus seminarnya seminar 18. Oke, berarti Kamis kita upayakan sudah selesai, kita sudah PPT, kita latihan presentasi 18, atau mau maju kayak mau mundur kayak gitu ya. Kita nanti pokoknya udah siap. 14 itu kita udah cleansing gitu ya. Tipis-tipis kalian belajar gitu ya. Oke ya, kita bismillah berjuang bareng ya. Anda untuk masa depan Anda, saya untuk masa depan CPNS Jawa Tengah ya, gitu ya. Sejak nanti ambro ya. Karena saya ingin apa yang saya lakukan itu nanti berkahnya ke anak saya. Kalau saya udah cukup lah, wis wong tua iki butuhnya opo sih gitu ya. Oke ya, Mbak Eva ya. Wasis, wasis itu artinya luwes, artinya dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, ini nama jadul tapi maknanya apa? Vintage tapi maknanya itu everlasting. Oke. Okay. Baik, kemarin yang sudah paparan siapa gitu ya. Nanti gantian yang belum sempat kita paparkan hari ini sedapatnya gitu ya. Oke, kita saling nyimak wes ya. Oke, mau siapa ini? Mas Safri diatur. Ini sing wis sinten mbok checklist ra. Lali ra. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Mbak Marta. Wis siap. Terus habis Mbak Marta siapa nanti? Mm. Mbak Marta pun siap ya bidang AS AMD keperawatan. Insya Nek Allah Bu siap. nek AK iki apa? Bidang AK iki apa?
Ayo, Akuntansi. cek tertutup. Hah? Apa? Akuntansi. Oh, akuntansi, tukang hitung ya. Yes. Yo, adanya perawat ya. Saiki ketok yang burine akakep akal. Oh, dulu kan cuma AMD doang ya. Saya juga AMD. Oh. Izin share screen gak Ibu? Mm-mm. Nah, pilek datang lagi nih ya. Japah. Bacanya japah apa japah? Japah. Heeh. Sik, tak cek ini apa kanan kiri logonya bener nggak? Nah, kebalik. Balik ya. Nggih. Nah, Nanti aku diwalik. Nanti suruh nggih. di mirroring ya. Oke, yuk. Dibaca dari atas. Hmm. Rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Oke, cukup di situ. Nanti kalau ditanya, apa yang Anda aktualisasikan di Latsar ini, yang diaktualisasikan dan dihabituasikan adalah nilai-nilai dasar, kedudukan, peran PNS untuk mendukung smart governance. Itu jawabannya. Bukan kegiatan 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah sarana atau kendaraan ya. Saya sambil mengedukasi nanti poin-poin yang kemungkinan ditanyakan pada saat Latsar gitu ya. Kalau kegiatan beres, biasanya yang ditanya ini. Ya, oke, yuk baca bawahnya. Optimalisasi kegiatan pencegahan risiko jatuh pada pasien melalui media leaflet, poster, dan form Morse full scale untuk menjaga keselamatan pasien di ruang UGD. Oke. Nek kegiatan dihapus piye? Masuk kegiatan di dalam kegiatan nanti. Nah, gitu gimana? Ah ya, oke. Yuk, pasien apa? Semua pasien. Nggih, Ibu yang punya resiko jatuh. Biasanya Ya. lansia, Mm-mm. Balita? Enggak ya? balita juga bisa. Mm-mm. Sik. Nek leaflet poster form Morse full scale kuwi mbok singkat ya apa ya jadinya ya? Oh, kira-kira bisa ora? Ben rak dowu ngono ya. Dengan media apa gitu. Nanti dijelaskan di gagasan pemecah isunya. Ya, optimalisasi ini merupakan gitu ya bahwa upaya untuk mencegah gitu ya resiko jatuh pada pasien gitu ya melalui livet itu nanti dijelaskan di gagasan nek nong kene kira-kira nek disingkatnya apa Mbak? Nah, itu mbok kuning-kuningi. Nanti kalau bisa ya ketemu mentor bikin singkatan yang keren gitu ya. Nah, itu nanti dijelaskan di gagasan. Nah, kayak BPJS apa budget pas-pasan jiwa sosialita. Mulai ini kok apa ngono ya. Bidan bidadari idaman ngono iki lho ya. Nah, gitu ya. Yo. Ora usah tegang-tegang tapi alur pikir kita masuk tapi tidak menyepelekan gitu ya. Yo, angkatan. Itu pakai Romawi ya, nulis angkatannya pakai Romawi. Nanti yang masih pakai angka wajib diganti. Gitu ya. Nek 43 yo Romawi piye? 40 piro iki? 46, 84. 8. 44. 84 keliru sing 43 engko. Yo, wis yo. Sama dengan badan. Oke. Habituasi Eka disetujui untuk diseminarkan. Oke, menyetujui 15 ya. Berarti terakhir besok tanggal 15 itu di lembar ini Bu Nila sudah tanda tangan dan Mbak Anita. Kuwi piye nek ora dijajake tingkat ngono kuwi yo mungkin khususan untuk nama itu nanti khusus ya dua ini Iya, bisa dilebarkan ya. Iki nih loh ya nggak berlaku untuk semua gitu ya terkait margin tapi yang dua ini Nila Agustina sama ini dikecilkan R RA-nya cilik wae yo. Kok nggak dikira dokter DRA gitu ya kecil gitu ya RA-nya tuh kecil. Ha-ha. Orang dokter Raden Ayu loh, ini dokter untuk Anda ini ya.
Ini adalah titel khas ya. Yang memiliki ini adalah yang apa lulusan dari tugas belajar dari apa Kementerian Dalam Negeri. Kalau sekarang gabung sama IPDN gitu ya. Jadi kami kalau masih muda gitu ya, lahiran 70-an ke sana memiliki titel ini berarti lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri gitu ya. Ini adalah mahasiswa tugas belajar gitu ya. Ikatan kedinasan gitu ya. Ya, oke yo. Anita Kusimaningrum nanti dijembreng nih Agustina rodok di pinggir ke kono. Kue rodok rono ngono ya. Nggih, Terus wis aku le ngomongi koyo ngomongi anakku dhewe iki yo. Nah, anakku dhewe nek ra tak ngek ngono ki yo kadang-kadang yo angel ya iso yo gede. Oke, terus Japah kabupaten mana? Sik reti bloro yo ming awakmu ya. ini Jadi ya kabupaten Blora. kabeh nanti dilengkapi ya gitu ya. Kalau ini dibaca oleh negara antah berantah kan harus tahu oh, Kabupaten Blora gitu ya. Oke. Telah dinyatakan telah diseminarkan 8 Agustus virtual meeting. Oke, atau ya wes lah atau virtual Zoom ya pada engko sepakati wes dipimpin Mas Jeffrey engko. Bu Anita. Oke ya, oke. Mila Agustina, oke, yuk. Nah, iki mbok aduh. Iki piye iki? Golek tukang cukur piye kanan kiri diratakan. Iki copy paste durung dibenake, benake sisan ya. Rata kanan kiri di blok ya, boldnya ilangin, ratakan apa justify. Nah, bloknya ilangin. Oke, nah, jenis hurufnya cek. Nah, khusus untuk penulisan judul, kalau sudah masuk ke kalimat ini, maka yang huruf besar hanya depannya saja, kecuali di situ ada singkatan kayak UGD itu boleh. Nah, itu hanya depannya saja ya. Hanya oke depannya saja, terus tambahi kabupatennya. One for all for one. Oh, depannya ngarep itu setiap kata lali, setiap kata. Aku seneng itu ya, guru bahasa Indonesia yang baca marah ini nanti ya. Indonesia ya. Depannya ah kapital. Nah, gini nanti Kabupaten Blora mau tambahi. Oke. Yang lain sambil dibuka, yang belum ditambahi, tambahi, cek gitu ya. Karena sifatnya umum ya, lokus ya, kabupatennya. Es. Rancangan aktualisasi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyelesaian. Oke, oke, yuk. Kepada, oke. Ibu Anita. Nah, Bu Nila itu trimo, Mbok Dekeke setelah mentor. Mana itu? Ada selaku narasumber. Oke, wes, yuk. Keluarga yang mendukung gitu ya. Oke. Doa, oke. Mm. Mm-mm. Yuk, cantik. Lanjut, daftar isi. Nanti kalau bisa daftar isi metik ya, biar kalau dia goyang-goyang tuh ikut otomatis gitu ya. Nggih, Bu. Oke. Biar kok do pengen dadi nakes ki piye ceritane. Anakku tuh nggak, aduh, wes. Ya. Padahal ya saya butuh perawat di rumah ya kadang-kadang ya, wes. Oke, utama. Oke. Itu kalau oh ya wes, yo wes wes. Saja nih nggak boleh pakai ondol-ondol ya. Nggak boleh tuh. ABC malah boleh. Itu yang sebelah-sebelah itu. Engkau di itu ya numerik istilahnya ya, bukan balet. Balet itu simbol dasar hukum. Oke. Anaknya oke. Nah itu A atau mundur, engkau nggak kualat. Urut saya dhuwur. Nah gitu ya cara ngurutkan, kalau angka satu urut duanya urut gitu ya. A-nya agak mundur, itu mundur lagi gitu ya. Engkau nggak kualat. Nek di sing lebih tua gitu ya. Menyelenggarakan, oke yo. Yang lain juga ya sambil dirapihkan ya. Oke. Nah, ini posisimu di mana, Nduk Cahayu? Di gambar ini ada di mana? Di klaster 4, Mana? Mana gambarmu? tapi nggak ada. Enggak ada, mbok tambahi. Ya, peserta. No. Nggih.
Lo dirimu nggak diakui, kok mbok centrang sik kok diakui, tambahi. Oke, Ngaku-ngaku kalian. Hmm, Mana ada gitu ya. Betul, iya, kalian memang belum dimasukkan di bagian organisasi yang sudah ada. Wong telung sasi piye carane nglepuke, maka di sini dimasukkan. Gitu ya. Kan sudah nggih, Bu. dapat SKCPNS belum? Sampun. Ayo, yuk. Nek urung lah, guru akeh diumumke urung entuk lah ora dipasang. Oke, visi misi masuk ditambahi ya sesuai dengan RPJMD ya tahun berapa? Iya, Itu yang bawah. Visi misi. Mbok blok. Nah, visi misi Kabupaten Blora sesuai dengan RPJMD tahun berapa yaitu kalau ada dasar hukumnya Perda munculkan. Nanti coba satu untuk semua, semua untuk satu. Mas Refri coba sounding-sounding gitu ya. Cari-cari itu punya kenalan enggak? Di Seda apa di mana punya kenalan enggak? Apa apa ibu penora? Oh, sapa? Oh ya, manfaatkan kan golek-golek nang Baprida. Ya. Oke. Lempar juga. Ya. Oke, nanti tambahi ya dasar hukumnya. Kalau belum turun rata-rata itu belum dapat ACC ya dari Mendagri atau dari mana nanti tapi sudah tahu draftnya tahun berapa sampai berapa gitu ya. Yuk, ini iya, dijustify kanan kiri dirapihkan itu. Nah, itu masih tolong dirapihkan ya, karena iya, kalau nggak rapi itu ya dijustify nanti. Oh, di apa? Sing urung rapi-rapi lah ya. nggih, Bu. Yuk. Nah, itu di tujuan organisasi nek di bawah 5 ki yo A titik B titik gitu ya. Nanti dirapih-rapihkan yang apa? Heeh. Wis. Mbok cateti, kok ndak lali. Oke, nilai-nilai organisasi. Oke, Samin ya. Nah, ini kayaknya belum ganti. Karena seharusnya sudah ganti berakhlak. Ini tugasnya Vivi lagi, ngelacak nang biro orpe. Ya, pokoknya yang bisa jalan-jalan gitu ya. Vivi dicatat ya, di Vivi dibocahi. Tak ketok Iya, iki. Bu. Oh ya, wes. Lo kok iso Siti Nur Khafifah Vivi minimalis ki lho celukane. Ya, Siti Nur Khafifah kok iso dadi Vivi lho. Nggak tahu kok Bu dari bayi Iya, panggilannya Vivi. wis Vivi. Sesuk nek wis gede, mak. Saya dulu panggilannya Lala. Saiki wis mak-mak itu panggilannya Lala ya lucu ya tinggi wingki ya. Saya nggak mau lagi ya semenjak ada Teletubbies anak saya ya saya harus lengkap manggilnya Bunila nggak boleh Bulala lagi. Kasihan anak saya nanti nggak bisa membedakan dengan Tinky Winky. Ini nanti dirajinkan ya. Nah ini yang terkait dengan isu silahkan ditebalkan yang Anda tulis tuh ya jabatan peserta terkait dengan isu ada di mana. Terus nomor 78 guys spasi ini konsistensi spasi itu belum 1,5. Ini mana nanti yang mau di apa terkait dengan isu mana yang dituliskan di tabel rancangan. Harus ngintip di tabel rancangannya, coba di tabel rancangannya diintip, sing mbok salin apa. Ya, karena ini adalah Iya, base yang dituliskan di tabel rancangan tuh base-nya adalah dari uh, uh, ini dari apa dari bab satu. Nilai organisasi juga dari bab satu gitu ya. Visi misi dari bab satu. Begitu juga tugas jabatan yang sesuai dengan isu juga diambil dari sini. Nanti yang diambil ditebalkan di sini. Ya, jadi iya, cocok. Itu ya, teman-teman ya. Nanti kalau nggak ada, misalnya kayak kemarin, saya punya bimbingan tuh namanya Dokter Kara gitu ya dari Temanggung. Beliau dokter, ditusinya dokter baik Permenpan maupun Perbubnya tuh nggak bunyi gitu ya. Tapi dia mendapatkan tugas itu gitu ya. Apa? Yaitu melakukan inventarisir terhadap alat-alat kesehatan yang ada di puskesmas. Karena di sana tidak ada yang bisa menginventarisir. Ya, satu ada yang sudah sepuh gitu nggak sanggup. Yang kedua gitu ya, dia tidak tahu menahu detail tentang peralatan kesehatan dan fungsi-fungsinya. Yang tahu hanya dokter itu. Maka saya sarankan untuk gitu ya. Kalau ini kan sesuai dengan apa, Mbak? Iki tusimu sesuai dengan apa? Regulasinya apa, Dur? Dur, dasar hukumnya. Permenpan RB. Kalau bisa diturunkan sesuai dengan SK-nya Mbak Marta, ya. Kan ada tuh yang dari BKPSDM. Di sini ada BKPSDM, Ra. Ada nggak? Hah? Sopo?
Apa? Mahasiswa mana? Nanti dicekin ya, tolong dibantu ngecek ya. Tusinya teman-teman ya berdasarkan Perbub. Nah, kalau nggak ada gitu ya, kalau misalnya oh kayak dokter Kara tadi case-nya, maka kepala OPD-nya harus membuat apa surat penugasan tambahan. Nah, karena kan di tabel rancangan kan ada itu, ya nggak? SKP, inovasi, tugas tambahan kan, bener nggak? Nah, biarnya kru ya. Kalau inovasi itu adalah inovasi peserta sesuai dengan penugasan yang ada, gitu ya. Oh, di SKP saya ada, tapi ini belum pernah dilakukan atau ini sesuatu yang saya ATM amati tiru modifikasi artinya menjadi lebih baik. Itu inovasi, ada gagasan kreatif di sana. Ya, jadi ketika nulis-nulis di bawah itu nggak cuma copy paste punya temennya, Anda harus tahu, tuh ya. Karena nggak selamat di sini belum tentu besok selamat di laporan akhir gitu ya. Di sini nggak ditanyakan besok di laporan kok Anda bisa bilang itu adalah inovasi. Ya ini merupakan gagasan kreatif saya gitu ya. Meskipun sesuai dengan SKP saya, tapi ini ada sesuatu yang saya perbarui, perbaiki atau dimodifikasi gitu. Ya, oke. Yuk lanjut. Nanti ini dicari ya yang sesuai. Nanti kalau udah lihat bab 2 baru tahu. Ya, karena cara mikir lagi bab loro karo bab siji itu udah usuk terus. Yuk, terus mentornya siapa nih? Saya harus checking lagi. Ah. Ininya bukan mentor toh, role modelnya. Bukan, Bu. Ah. Ini posisinya beliau apa? Koordinator ruang pelayanan. Oke, berarti tapi sudah matur Bu Mentor bahwa yang dijadikan role model beliau. Ampun. Nanti harus persetujuan mentor ya. Oke, lanjut. Rancangan apa? Pastikan deskripsi dan identifikasi isu. Ya, oke. Dicari sumber identifikasi. Oke, yuk. Kondisi saat ini. Nah, di sini itu dijelaskan, ya, belum optimalnya di luar belum tersedia. Nah, di sini, yuk, di bawah di atas kondisi saat ini itu deskripsinya. Jelaskan gitu ya. Kegiatan resiko jatuh itu apa? Ya, jadi orang yang di luar itu baca juga bukan di situ sayang. Kondisi saat ini Mbok Don gesek. Ya dadi siji ya Cahayu. Nang kono wes pinter jane kowe iki. Yo, nah di situ itu ada deskripsi isu sebenarnya. Itu dinaikkan tuh di ruang UGD. Maaf ya kalau saya bahasanya nyampur-nyampur ya karena harus harus meng-highlight. Ya, di situ dijelaskan itu yang disebut deskripsi isu. Jadi orang lain yang membaca itu ya terkait resiko jatuh bukan seorang perawat pun tahu apa itu resiko jatuh gitu ya di situ ya. Mungkin kalau di kalangan tenaga medis utamanya perawat, perawat yo wes tahu gitu ya. Nah resiko jatuh adalah gitu ya dan pentingnya kegiatan resiko jatuh ya. Namun terjadi permasalahan di mana ya di kondisi saat ini bahwa di ruang UGD masih belum tersedia form pencegahan jatuh atau form jerat masih belum. Nah, pernahkah terjadi gitu ya, Mbak Marta di situ? Pernah nggak kejadian ya di ruang UGD pernah terjadi gitu ya pasien jatuh atau seperti apa? Hah? Karena itu berarti kalau di tugas medis itu kuratifnya. Ya, nanti dengan membuat form ini termasuk preventif karena pernah ada case, pernah ada yang jatuh. Sampai saat ini belum ada, Bu. Mm-mm. Oke, ya oke. Berarti gitu ya bla bla bla. Oke. Di ruang UGD gitu ya masih belum tersedia form resiko jatuh. Untuk apa? Untuk mengantisipasi gitu ya. Untuk mengapa sih? Mengantisipasi apa? Oh, belum, bukan di situ. Kalau masalah di bawah, di situ murni. Nanti menjelaskan risiko jatuh apa, pentingnya apa, gitu ya. Nanti yuk dalam kurung ya definisi atau pengertian risiko jatuh dan pentingnya atau manfaat risiko jatuh. Nah, kui nong kuno. Ya, yo nanti di mbok tulisi. Nah, ya definisi dan pentingnya ya tindakan kegiatan meminimalisir risiko jatuh. Gitu. Definisi dan manfaat atau pokok pentingnya, wes ngono ya. Nah, karena itu penting, ternyata dia ada masalah gitu ya. Nah,
Masalahnya apa? Di preventifnya kurang. Benar nggak? Form itu kan untuk pencegahan ya. Nah, gitu. Oke. Bisa dipahami semuanya kayak gini. Ya, jadi sabar memang lihat atau mikir. Orang kena gerusa-gerusu. Paham ya, teman-teman ya? Nah, ini Mbok lakukan itu di semua isu. Kondisi UGD masih belum tersedia. Nah, berisiko dengan melakukan kepada keluarga. Nah, di situ juga diceritakan kenapa kondisi saat ini nanti sekaligus untuk membidik ke Fishbone. Paham nggak? Oke. Nah, yuk di situ. Nah, maka seperti apa yang dilakukan saat ini? Selain terjadinya form, apa yang dilakukan pada saat ini? Yang terjadi saat ini apa? Piye carane kegiatanku yang melaku? Nah, Edukasi bersama teman sejawat. ora, maksudnya kan durung ono. Nah, Ya, selama ini kalau belum ada form itu apa yang dilakukan? Pakai buku catatan apa-apa? Nanti biar bisa masuk ke metode gitu ya. Apa? Lisanto. buku catatannya juga belum ada, Bu. Lah yo, berarti di ruang UGD masih belum ada pencatatan. Form itu untuk nyatet ya. Iya, buat menilai itu pasiennya berisiko jatuh apa enggak. Nanti kalau Nah, misalkan itu di ruang UGD masih belum ada penilaian terkait dengan ya pasien yang beresiko di kondisi saat ini. Nah, sehingga gue nyambungin dua loh. ya, Sehingga gitu ya di UGD belum ada catatan terkait pasien-pasien yang memiliki resiko jatuh, gitu kan? Nah, nek tiba ya berarti beresiko gitu ya. Nah, gitu ya. Orang meneh toh, masih belum ada catatan. Nah, kan karena belum ada form dan catatan ya, ada catatan pasien-pasien yang beresiko. Berarti isih nganggo bahasa kalbu, dikira-kira. Nah, ya. Nah, gitu ya. Jadi kita sabar ya memang kalau mengidentifikasi gitu ya. Oke, orang kita aja kalau ngawasi orang itu ya, jelek-jeleknya orang aja kita sabar sekal ujung kepala sampai ujung kaki kita amati benar. Kenapa kita melihat kelemahan diri kita tidak bisa dengan sabar, ya? Oke, data dukung. Oke, nanti belum tersedianya form. Terus apa? Nek belum tersedianya form apa? belum Nah, bisa. itu. Nah, di atas juga di kondisi saat ini juga harus disiapkan ya kepada keluarga pasien serta belum ada penandaan menggunakan penandaan terhadap pasien. Nah, itu tuh belum ada catatan dan penandaan. Dur, dur. Kondisi saat ini mau belum ada catatan dan penandaan pasien berisiko jatuh. Nah, di situ sehingga kamu bisa oh, pasien belum ini toh maksudnya. Ya, Nah, memang kudu munggah mudun. Nah, belum tersedianya form Morseval nganggo apa? pakai catatan. Lho, mau jarine urung ono catatan tak Iya, jiwit lho kowe. Eh, yo, tak jiwit lho, ayo. Mengidentifikasi apa? Catatan masih dengan apa? Nganggo kertas bon-bonan apa bekas kwitansi? Oh, wes. Tak stimulus biar selama ini catatannya gimana? kita catatannya kadang pakai kertas kecil, Bu, terus dimasukkan ke dalam ERM. Nah, ya. Oke. Ya, berarti Mbok Mbok anu masih belum ada catatan menggunakan format yang baku dan penandaan kepada pasien. Kalau nong dhuwur kondisi saat ini, kita tambah-tambah ke kene, kalau belum ada catatan dengan format baku, Ya, lho, ngarepe penandaan dengan format baku kita maksudnya. Heeh. ya, Ya, ya Allah, memang harus kayak gini ya, baku ya, dan penandaan pasien. Nah, nanti belum tersedianya apa data dukung yang mendukung belum tersedianya format baku mau loh. Catatannya koncomu sing mbok untel-untel ini mbok foto ya. Catatannya pakai kertas muntel-muntel ini mbok foto. Ya elik banget ya itu memang kekurangan kita harus kita akui dong gitu ya. Nanti mbok sing kertas muntel-muntel kuwi mau gitu ya mbok cateti gitu ya. ya, Nah, terus ini adalah apa
catatan yang dilakukan oleh setiap petugas ya, tidak ada format bakunya. Yang satu pasien yang beresiko mana, misalnya Mbok foto lansia, tangannya Mbok kelihatan tangannya gini, belum menggunakan penanda gitu. Jadi pasien nanti mukanya di blur. Iya, Bu. Ya, mana keluarga nih rak trimo, dituntut ya. Oke, di blur ya. Oke, yuk. Data pasien. Oke, kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan gitu ya, adanya catatan ini, adanya peningkatan pemahaman ya. Eh, kok peningkatan pemahaman ya? Pasien beresiko jatuh gitu ya, dhuwur pertama kali. Targetmu itu ya, karena di situ nanti di laporan akhir itu kemanfaatan dari kegiatan ini akan menjadi nilai. Adanya peningkatan pengawasan resiko jatuh gitu ya, resiko jatuh pada pasien gitu ya, dilengkapi apa menggunakan itu tadi apa form, Power skill. nah itu dan meningkatnya gitu ya pemahaman seluruh perawat gitu ya terhadap pentingnya pengawasan terhadap pasien ya, dan meningkatnya pemahaman seluruh perawat di bangsal apa ya, tentang pentingnya pengawasan resiko jatuh pada pasien. Hmm, hmm. Oke, seluruh perawat. Oke, wes yo, pengen kok bukti ke. Nah, tambahi ya keterkaitan agenda 3 wajib ya, belum optimalnya melakukan sehingga belum ada formulse memberikan pelayanan publik. Ya. Memberikan pelayanan publik mbok anu. Kamu apa? Apa? Mm-mm, mm-mm. Memberikan pelayanan apa? Tugas, fungsi, jabatan, tugas, fungsi atau apa? Tugas fungsi ASN. Nah, pilih. Yuk buka Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 apa? 23. Yuk semuanya buka. Download dulu kalau mau ngisi di situ. Apa? Tugas, fungsi, Fungsi ASN. fungsi ASN. Fungsi benar. Kalau fungsi itu melaksanakan. Oh, ya wis lah fungsi ASN nggak dalam kurung itu buat tambahin fungsi ASN gitu ya. Strip. Hmm, yuk. Manajemen ASN. Eh, ya. Jemen biasa bahasa Indonesia, rasa basa Bluro. Manajemen ayo C, G-nya aku ganti C. Kan makannya masih pecel, masa G dibaca C? Nah, nanti kalau makan udah setiap hari keju, oke lah gitu ya. Oke. Dengan tidak adanya Pomorse, scale media edukasi berbasis digital menunjukkan hasil apa kue digital skill borong nih apa digital etik apa Digital etik kripto pribadi. maka gitu ya tidak digunakan perangkat digital gitu ya. Kemudian apa untuk menjaga gitu ya. Eh, Kayaknya digital etik apa ini yang mau diangkat ya. Apa itu? Iya, yang mau dijadikan isu utama bukan? Iya, Mm-mm. Soalnya nanti itu dibuktikan tuh digital skillnya apa. Jadi daripada repot di belakang langsung kita jelaskan itu ya. Angka digital, ya wes apa kok digital safety ini sih mbok jelaskin dong kegiatan. Yuk lanjut. Ya nanti yang 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. iya. Mbok, mbok. Lah ini datanya belum ya, datanya belum mbok munculkan. Belum. Ya wes kayak itu tanda merah berarti masih punya PR. Jangan sampai besok koreksi kebunilah data dukung ngono kuwi yo tak jret ngono. Ya, oke.
Yuk, lanjut. Oke, bab 2 kayaknya ya. Oh, data dukung. Data dukung. Oh, sing liyane wis ono malah isu utamane Rambo. Bingung. Eh? Iya, Bu. Yo, Iya. wes. Langsung yuk, langsung ke APKL USG. Yuk. Sebenarnya di APKL tuh 5 semua. Nanti alasannya adalah karena semuanya aktual gitu ya. Dari 10 isu yang ada di ini saya bawa ke sini karena derajat aktualnya sama. Ya, nanti tak carikan modulnya yang mengatakan itu. Ya, oke gitu ya. Satu, dua, tiga. Oke, yuk lanjut ke bawah. Tadi sumber isu udah masuk belum di deskripsi? Masing-masing sudah ada sumber isunya belum? Nanti yang lain cek ya. Yuk, munggah-munggah sih, Duk. Munggah, Cahayu. Naik, naik. Nah, itu tuh isu sebelum sebelum deskripsi ada sumber isu ya sing nomor siji nggo bedake nggo patokan. Mm. Isu di bawah Japah Kabupaten Blora, Japahe jene gede ngono suwi. Ya. Yo, tulis Kabupaten Blora. Ah, K besar, B besar ya. Karena ini kata sandang. Yo, jene gede sisan benake. Ah. Oke, J, yuk enter. Ya, sumber isu titik dua. Nah, unit kerja. Sebelahnya aja kalau sumber isu titik dua unit kerja. Sebelahnya aja nggak apa-apa. Biar efektif. Kalau itu kan ada ininya ya, unit kerja. Terus enter lagi. Enter. Deskripsi isu titik dua baru bawahnya. Ya, gitu ya. Ayo. Wes. Wes aja tambah. Lah risiko itu kan deskripsi isu. Yo, kondisi saat ini tuh masalahnya di situ. Kondisi yang diharapkan nanti akan dituju setelah 30 hari. Ya, yuk lanjut. Data dukung itu untuk mendukung isu ya. Makanya kalimat di isu tuh harus ada yang kayak tadi, oh belum melakukan pencatatannya masih sak penake. Oh, gue mau kertas-kertas yang cili-cili, gue mau kumpulkan nomor meja, mau potret, bilang ke Iya. mentor gitu ya. Kita di Terus blok. pasien suruh liatin ya, berisiko tapi tidak ada tandanya. Yuk, oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini rapikan. Nah, oke ya, teman-teman, di setiap ini disimpulkan kayak gini ya. Jadi ada, coba di APKL atasnya, ada nggak? Ojo moro-moro langsung Rene. Oke, cakep. Yuk, wis ono penjelasannya yuk. Ayo, lanjut. Nah, itu nanti dirapihkan. Di tabel atas yang nomor satu, 2, 3 hurufnya dibesarkan. Ya, karena kan mau disalin, mau disimpulkan ya, maka tandain di situ. Ya, hurufnya ditebalkan, ranking satu 2 3 sampai ke belakang toh. Nah, kuwi blok wae rong nomor kuwi. Blek langsung mbok gede karena di situ ada ranking satu dan eh, Duk, kalau ini loh nomor satu sama nomor itu ke samping sampai ke rankingnya, sampai ke peringkatnya. Nah, itu kan kegiatan nomor satu, nomor dua itu kan ranking satu sama tiga, mbok blok sih. Ah, sampai ke belakang. Ayo. Nah, gitu. Blok. Kontrol B gitu, tekan aja di keyboard Kontrol B gitu. Dia akan ya, kontrol sama huruf B. Nah, gitu. Terus yang ranking 2 cari. Ayo, boleh. Ranking 2 di mana? Nah, itu juga di blok. Nah, gitu ya, teman-teman. Karena apa? Ini mau disimpulkan dari penapisan menggunakan metode APKL gitu ya. Dipilih tiga teratas. Blok itu menunjukkan tiga teratas. Ya, oke. Masuk ya logikanya ya. Oke, yuk lanjut. Nah, disalin. Nah, kemudian dianalisis kembali. Oke, gitu ya. Yuk.
engko dirapihke kiri kanan Iya. mburi. Ya, semuanya rapi, marginnya nanti rapikan. Yuk turun. Oke, nah ini ya. Nah, aku ngopo prutul, ah, tabele iki lho. Karena tabel kalau pindah halaman yang tulisan nomor, isu, urgensi dan lain sebagainya itu ikut di copy ulang ya. Jadi kalau tabel silahkan di repeat otomatis sehingga kalau dia pindah itu matic ora mutilasi ini. Ayo kuwi tengah-tengahnya terus mbok anu mbok del men iso dadi siji. Iki lho, nang tengah-tengah itu ada jarak di antara kita. LDR itu menyakitkan. Ayo jadikan satu. Piye? Ora iso. Piye? Hah? Maune piye yo? Iso LDR. Kuwi mergone mbok pisah. Nanti disatukan ya. Ya, nanti saya perbaiki, Bu. Misalnya ki aja manual. Kamu format repeat gitu ya. Selnya di repeat bahwa yang atas itu nanti terulang di page berikutnya itu nek pisah ki yo tetap otomatis dia ya. Belajar yang otomatis-otomatis. Ya, itu yang nomor satu tebalkan. Karena mau disimpulkan di bawahnya. Sampai belakang kayak koncone mau. Tekan buri, men adil. Oh, oke. Yes. Sudah ditebalkan. Nah, ini dari hasil orang usah mbok tulis simpulan ya langsung simpulan itu loh simpulannya mbok buang. Nah, dari hasil analisa tersebut di atas atau dari hasil analisa isu USG gitu ya, D-nya gede. Maka ya, itu ditebalkan. Belum optimalnya perawat dalam melakukan wah, kira konsisten. Oh, belum optimalnya. Belum ojo perawat. Kok kamu di oyak konco-koncomu. Bocah anyar nyalah-nyalah ke perawat. Belum optimalnya pengawasan ya, pencegahan resiko jatuh terhadap pasien. Koncomu ojo mbok eret-eret ya. Yuk dalam melakukan kegiatan tadi dalam melakukan apa kegiatan dalam melakukan pencegahan apa-apa mau. Sesuai judul mau Bu Nila koreksi apa? Ini Bu Nila lupa. Judul apa tadi yang di makeover? Karena judul itu mencerminkan isu yang diselesaikan dan apa solusinya. Ya, tadi kan solusinya apa Mbok gawe singkatan, tapi depannya apa yang tak hilangkan tadi? Belum optimalnya Silakan, Bu. pengawasan, pencegahan apa-apa mau. Lebih Hmm, pokoknya dihilangi. apa mau? Belum optimalnya pencegahan resiko jatuh pada Nah, pasien. belum optimalnya, berarti di situ sama, belum optimalnya pencegahan resiko jatuh pada pasien atau pengawasan terhadap pasien berisiko jatuh kan gitu kan? Iya. Nah, ya wes kuwi kok pokoknya itu harus konsisten antara isu sama judul ya karena judul itu mencerminkan solusi dan masalah yang diselesaikan. Ya, misalnya belum optimalnya gitu ya pengawasan terhadap pasien lansia. Maka kalau kita ada inovasi gitu ya, inovasinya apa itu tadi misalnya melalui Fishbone kita menemukan ternyata belum ada panduan pengawasan. Misalnya ya apa optimalisasi pengawasan terhadap ini melalui panduan terhadap keluarga pasien misalnya atau apa gitulah ya. Nah, itu. Jadi seperti itu harus konsisten dan mencerminkan. Yo, analisis penyebab dari hasil, oke. Ya, maka ya belum optimalnya perawat. Iki kok mbok goleki, yuk dikuning-kuningi. Ya, saya tuh ya ada yang udah tak betulin tuh sampai laporan akhir tuh ternyata ada paragraf yang nggak dibetulin. Padahal wis ya tak bener kayak sing diunggah ya ora. Duh, yo, ayo mudun. Nah, ayo mudun. Nah, di sini. Nah, itu tolong panahnya juga jangan LDR. Yang namanya fishbone itu panahnya tuh nancep. Ya, yang atas tuh masih LDR. Nanti dideket-deketkan ya Iya. sama tulangnya. Apa? Pencegahannya coba dibesarkan. Yuk dibesarkan. Nah, nek iso ki warnane ojo sing galak, birune kan galak. Jadi putihnya itu nggak kelihatan. Repotnya lagi nanti kalau di apa di print itu nggak kelihatan.
Kalau besok di laporan akhir di print tuh nggak kelihatan. Jadi nanti kasih warna aja yang soft gitu ya, yang Iya, muda soft gitu ya. Apa hijau muda gitu ya, apa pink muda gitu, tulisannya hitam aja. Jadi nanti nggak ngerkasake. Nah, pastikan yang warna biru itu disalin di bawahnya. Kui template lab nanti anu nih mbok anu wae mbok plinteng ya apa mbok iki mbok buang gitu loh. iya, Tulisan template lab ya. Oke, nah artinya nanti di bawah ini ada keterangan gambar nggak? Yuk di bawah. Kalau tabel keterangannya di atas, kalau gambar di tengah ya, diagram fishbone. Oke, belum beban tugas perawat terlalu banyak menyebabkan overload dan kurang fokus. Iki ngomong mentor urung, kok kayak dikeroyok kancamu. Udah, betul. ampun. Oke, masih minimnya media pencegahan risiko jatuh, tidak ada panduan. Rendahnya apa tendahnya kesadaran pasien. Indahnya, Bu. Oh, kowe sengeni kowe ngomong rendahnya pasien. Oh, kowe ingin ditugasi negara kayak duit bayar malah nyalah-nyalah wong rendahnya gitu ya. Apa? Kurang Keluarga ya. kurangnya. Kurangnya atau ya kurangnya atau sesuk misalnya keluarga pasien belum memahami tentang pentingnya wis itu tergantung narasumber sesuk tapi itu ya. Yuk, terus ke bawah. Nah, berdasarkan apa tuh? Berdasarkan gagasan di situ dijelaskan. Ya, berdasarkan beberapa isu jadi maka ditanya terus belum. Ya, oke, dampaknya apa? Dampaknya banyak loh. Coba lihat. Belum buat tulis. Dampak itu loh. Bawahnya itu loh, dampaknya mana? Ini ya, Bu. Dampak tuh sendiri banyak loh dampak. Nanti lihat punya teman lain nih. Mbok blok itu, ini dampaknya belum ada. Oh iya. Apa dampaknya? Yuk, blok dulu dampak. Ini kalau dibiarkan ngapain gitu ya? Mungkin ya bisa lah cari di apa di undang-undang apa referensi-referensi terkait resiko jatuh, dampaknya apabila tidak dilakukan apa di penelitian-penelitian sebelumnya kan ada. Yuk, terus di bawahnya, yuk dibantu ini. Moro-moro ada tabel gagasan pemecah isu. Ini kurang apa? Kurang subbab apa? Yuk, lainnya dilihat teman-teman di RA. Kurang apa nih? Yuk, agenda 4 tolong dipangku, dibuka. Apa? Subbab apa? Gagasan pemecah isu belum ada. Nanti F, rancangan aktualisasi dan habituasi, G, jadwal. Tolong teman-teman ya, agenda 4 PPT-nya dibuka. Ini dampak. Yo, terus mau moro-moro. Turun, turun, turun ke bawah. No, nggak di situ. Ini dampak selesaikan nanti di bawah. Di bawahnya lihat. Nah, itu kan magel tuh. Pemilihan tersebut berpengaruh pada keselamatan pasien. Harusnya ada banyak ya. Ya. Nah, di atas tulisan gagasan itu yuk di enter. Itu adalah ya. Tolong dibuka ya. Contoh itu bukan maha benar, makanya jangan mau percaya sama contoh. Ya. Gagasan pemecah isu. Di dalam gagasan pemecah isu, tidak hanya seperti itu. Ada syarat ketentuan berlaku. Apa di sana? Ada yang bisa bantu? Diawali dengan menyebut judul LA. Itu ya, yaitu merubah core isu dari pernyataan negatif menjadi positif. Ya, berdasarkan analisa yang telah dilakukan, ya berbagai analisa yang telah dilakukan di atas, maka untuk menyelesaikan isu apa gitu ya penulis ya membuat gagasan pemecah isu apa judulnya ya. Kemudian jelaskan di situ pemilihan itu bagaimana. Kemudian uraikan tujuan penyusunan RA ada di situ. Uraikan manfaat dari penyusunan. Baru buat uraian kegiatan seperti di situ. Itu tuh ya tabelnya. Itu jangan percaya sama contoh. Ya, silakan. Anda lihat PPT-nya. Ya, di PPT agenda 4 ada. Itu adalah untuk menjelaskan sistematika karena narasumber akan melihat dari situ.
pertama kali begitu itu nggak muncul, berarti ada kutil, kudis, kurap, kurang teliti, kurang disiplin, kurang rapi, ada di situ. Karena Anda ketahuan pasti nyontek yang sebelum-sebelumnya, ya. Oke, ya cateti yang Bu Nila sampaikan, cateti semuanya, karena itu adalah poin-poin penilaian di belakang. Apa narasumber itu kadang-kadang malam tuh sudah bikin nilai, ya, terkait dengan kerapihan dan sistematika, sehingga yang ditanyakan itu adalah yang poin 4 penilaian, tapi sistematika itu sudah diawasi semalam, ya. Kalau masih berbaik hati disampaikan, ini silahkan konsultasikan dengan coach, sistematikanya ada yang kurang. Tapi kalau tidak, jrek langsung ke penilaian, gitu ya, Maniman. Oke, yuk, gagasan kegiatan yang dipilih, diprioritaskan. Nah, terus, yuk, baru ngomong ke sini. Kalau belum ada tujuan, nah, melakukan identifikasi penyebab, tidak ada panduan. Kalau tidak ada panduan, ya membuat panduan. Ya, membuat panduan kegiatan satu tahap satu mengidentifikasi ya penyebab. Yuk, itu ganti kegiatan satu membuat panduan. Itu di copy dulu, di cut, pindahkan ke langkah pertama. Wong wis dilakukan identifikasi kok. Yuk, yuk enter di situ. Ya, oke, di situ mengidentifikasi penyebab. Jadi ini mau ruang pasien sing tiba, lah apa sing diidentifikasi? Benar Resiko. nggak? Nah, di situ membuat penyebab, membuat panduan. Yang diselesaikan kan tidak ada panduan. Nah, lakukan kegiatan A, mengidentifikasi penyebab berdasarkan literasi yang ada, berdasarkan literatur yang ada. Dan nomor 2 itu belum ada data kejadian pasien jatuh. Kok. Tadi kan sudah Bu Nila tanyakan, ada nggak pasien jatuh di situ? Itu yang harus menjadi apa? Poin penting. Itu poin A itu, langkah pertama A, melakukan identifikasi pasien jatuh berdasarkan literasi yang ada atau literatur. Artinya membaca literatur. Terus apa? Nomor 2 itu ada enggak? Kalau enggak, Anda pusing sendiri itu nanti. Honora. Kalau pasien jatuh, nggak ada, Bu. Lah iya, terus mengumpulkan data itu gue ngomong. Kalau udah tanya yang pasien beresiko jatuh, boleh, Bu. Ya boleh. Mengumpulkan data pasien yang beresiko jatuh gitu ya, Bu. Mm-mm, mm-mm. Kalau kejadian urung-urung terjadi kok. Di atas itu nggak disebutkan kok. Nah, itu benar ke sih, sing dhuwur A kuwi B, bener ke. Saya melakukan identifikasi penyebab pasien jatuh berdasarkan literasi itu A. Terus mengumpulkan data itu B. Nah, membuat resume, membuat panduan, membuat draft panduan. Itu resume itu draft panduan. Ya, jadi tolong karena ini poin penilaian. Ya, poin penilaian itu tahapan tuh nilainya 5. Ya, itu bener ke saya melakukan identifikasi tuh A ya biar nggak pusing. Nah, A. Oke, A. Oke. Langsung diblok sampai C itu, langsung hilangkan penomoran, langsung buat penomoran baru. Belakang, belakang. A. Oke, non dulu, non dulu, baru buat penomoran baru ABC atau satu ABC. Oke, great. Nah, kan tadi aja oke kursornya maju ke depan biar. Nah, oke, nanti sama jaraknya. Mengumpulkan data pasien berisiko jatuh, membuat draft panduan penyebab pasien, membuat draft panduan penyebab pasien jatuh, terus melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan finalisasi panduan
Risiko. Ah, yo, yo, bawahnya. Kalau kurangnya media ya membuat media edukasi. Apa? Membuat form tadi, Bu. Oh, berarti itu bukan form itu media edukasi atau media pendataan. Media pendataan. Ya tulis di situ. Membuat form, berarti di situ di Fishbone bener ke? Di gambar Fishbone belum adanya form. Apa form apa? Ah, ya Fishbone-nya bener ke penyebab. Nanti ditulis di Fishbone-nya. Ini harus cocokologi soalnya. Nah, tuh di penyebab masalah. Belum adanya form, belum adanya form apa kendali, apa-apa istilahnya sifat umum apa? Form apa? Menilai resiko jatuh. Nah, itu naikkan ke gambar ikan. Bu, yang ini tidak bisa diedit. Ya, mbok catet sih, mbok catet Ya, sih. catat aja nggih. Ya, catet sih. Nanti Ya, Fishbone-nya harus dan itu ditebalkan dan disalin. Ya, itu yang ya. harus dibenerin. Oke. Terus apa lagi? Mau melakukan edukasi juga. Iya, Berarti di sana kalau belum ada media edukasi, maka yang mau untuk mengedukasi keluarga pasien dengan apa? dengan leaflet Ya, kenapa keluarga pasien harus diedukasi? agar keluarganya mengerti ini pasien berisiko jatuh napa mboten. Kadang Ya, kan oke. Yuk, berarti kegiatan tiga membuat leaflet. Tambahi dulu satu kolom ke bawah di bawah nomor dua, biar nggak ngerusak. Yo, nah, yuk membuat leaflet apa? Leafletnya pakai digital aja. Jadi nanti dikirim ya, digital leaflet, e-leaflet boleh, digital leaflet boleh. Yang lain ikut ini ya, logical framework-nya gitu ya. Oke, ya, leaflet apa? Pentingnya pencegahan resiko jatuh. Itu loh, pentingnya pencegahan leaflet apa harus disebutkan. Oke, pentingnya pencegahan resiko jatuh. Yo, oke, yang pertama A. Oh, yuk, enter. Ya, sumbernya adalah inovasi. Enggak, belum sumber kegiatan inovasi. Nah, inovasi menyelesaikan penyebab yang tadi. Belum adanya media apa? Media edukasi. Berarti ada yang kurang satu ya, media. Material dalam kurung, nanti cari di sana. Oke, yuk tahap pertama. Mencari referensi ya, terkait pencegahan risiko jatuh. Nah, oke. Membuat draft e-leaflet menggunakan apa? Bisa pakai Canva nggak? insya Allah bisa, Bu. Ya, draft leaflet atau e-leaflet menggunakan Canva. Ya, mengkonsultasikan atau melakukan konsultasi draft kepada mentor. Yo. D. Melakukan finalisasi atau melakukan finalisasi leaflet sesuai dengan masukan dari mentor. Habis itu mau diapain? Diunggah di website atau nanti dibagi pada saat edukasi dan sosialisasi?
Saya bagi waktu edukasi Ya, dulu. oke. Yuk, melakukan sosialisasi kepada pasien ya di ruang UGD. Yang berikutnya baru, tapi sebelum melakukan sosialisasi, yang Anda garap tuh teman-temannya dulu melakukan sosialisasi kepada teman-teman perawat di UGD terkait dengan itu yang sudah dibuat, panduan, kemudian form dan e-leaflet, sehingga ya itu kemudian yang keempat baru melakukan sosialisasi kepada pasien. Jadi semua teman-teman juga bisa ikut melakukan sosialisasi. Paham ya? Nah, makanya tadi kenapa Bu Nila nyuruh bikin singkatan gitu ya, karena kegiatannya ini padat merayap. Yuk, kegiatan itu ya, wah, lagi berarti gitu ya. Yang sosialisasi itu kepada rekan sejawat, udah benar ya. Menyiapkan tempat kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan diskusi kepala ruang gitu ya, melakukan sosialisasi atau demo, kemudian yang berikutnya membuat laporan hasil atau notulen sosialisasi. Karena nanti yang di sini yang dilampirkan adalah undangannya, gitu ya, laporannya. Ada nggak post-test pretestnya di situ? Ya, kalau memang mau diselani post-test pretest ya menyiapkan tempat kegiatan apa dan daftar undangan bukan peserta dan daftar undangan, menyiapkan post-test pretest, melakukan konsultasi, diskusi, melakukan sosialisasi gitu ya. Post uh, post pretest, post-test gitu ya, kemudian membuat laporan. Tuh seperti itu. Jadi benar-benar Anda pikirkan desainnya. Gitu ya. Nah, kemudian melakukan edukasi kepada pasien ya menyiapkan tempat ora usah menyiapkan leaflet wae tempatnya wong mbok tembak langsung nang bangsa kok bener nggak ya kan langsung menyiapkan leaflet melakukan kontak waktu dengan pasien dan keluarga memberi kesempatan pasien langsung melakukan edukasi di dalam melakukan edukasi itulah ada tanya jawab Berarti yang C langsung melakukan edukasi gitu, Bu. iya melakukan edukasi mbok mbok tambahin nggak apa-apa melakukan edukasi C terus D-nya memberikan kesempatan pasien tanya jawab, terus E-nya adalah membuat laporan hasil edukasi lah itu tadi tanya jawab itu untuk mengukur pemahaman. Yang lain ya logikan Freiberg-nya ya jangan asal nyontek, tapi karena ini ada penilaiannya, maka kalian harus bisa mempertanggungjawabkan ini. Bener enggak? Wes, arep berjamaah terjun bebas ya tak jai ya. Yo iki gur tak koreksi ngene tok gede kayak. Tapi saya perlu memberikan pemahaman ya. Ya, kita jangan malas berpikir. Jadi kita boleh diskusi kok gitu ya. Yuk, melaksanakan kegiatan edukasi. Jadi karena apa tahapan ini juga jadi poin penilaian nilainya 5 loh. Maneman. Anda lihat deh PPT agenda 4 part mana yang harus saya sikapi gitu ya. Terus melakukan monitoring dan evaluasi. Oke, pencegahan, menyiapkan form monitoring, melakukan pengisian form monitoring. Oke, ini nanti kepada rekan-rekan sejawat ya, melaporkan hasil monitoring, melakukan konsultasi. Yang keempat itu menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi. Enggak, yang itu, yang terakhir. Ya, karena itu nanti yang akan dilampirkan. Ya, melakukan ya melaksanakan menyusun laporan monitoring dan evaluasi. Nah, ini kok mbok bener kayak ya non tabel rancangan ya Cahayu. Ya, dan di situ ada nilai-nilai berakhlak. Yo, ini tak pandu ya. Nanti di setiap ada kita penggunaan teknologi, entah itu Excel, entah itu apa ya, di setiap tahapan, entah kita menggunakan WhatsApp, entah e-leaflet, berarti di sana pasti ada digital skill. Ya, kemudian yang lain itu adalah mengikuti. Ketika membuat panduan, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka di sana ada digital culture. Bagaimana memasukkan gitu ya kearifan, wawasan kebangsaan dan identitas negara kita ke dalam panduan. Gitu ya. Bagaimana ketika kita gitu ya membuat leaflet, maka dengan bahasa yang sopan dan santun di sana, tidak menyinggung, tidak merendahkan, itu adalah digital etik. Itu ya. Jadi nanti pelajari dulu modulnya. Jadi yuk di bawah tabel bawah.
pastikan ketika kita menggunakan media digital di kegiatan itu ada digital skill. Melakukan identifikasi, maka di sana dalam melakukan identifikasi dan merekap saya menggunakan misalnya search engine gitu ya. Search engine itu mesin-mesin pencari kayak Google dan lain sebagainya. Atau Google mencari referensi di Google, itu adalah digital skill. Ya, kemudian saya mencari dari referensi-referensi yang terpercaya itu adalah digital etik. Jadi Anda tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika. Artinya di sana tidak menggunakan hanya yang plagiasi atau apa. Jadi harus berdasarkan mungkin penelitian sebelumnya. Kalau saya melakukan penelitian saya cari doi-nya. Biasanya saya tanya doi-nya di mana? Itu ya di Google. Yaitu adanya identitas. Oh, ini pernah dilakukan penelitian tahun sekian, hasilnya sekian. Itu yang selalu saya cari gitu dan ada di jurnal mana, terakreditasi atau abal-abal. Gitu ya. Jadi itu saya cari betul. Itu adalah digital etika seseorang ketika dia akan menggunakan gitu ya referensi orang lain. Oke. Gitu ya. Jadi seperti itu. Alur pikirnya harus sampai sana. Gitu ya. Yuk kegiatan satu itu tadi gitu ya. Kegiatan kedua ketika membuat apa tuh? Yang kedua tuh apa tadi? Membuat form ya. Nah, form juga ya. Ketika membuat form ada digital skill, Morseval, kemudian materi tentang pencegahan risiko jatuh. Maka dalam mencari materi ini saya menggunakan gitu seperti apa. Ini juga ada digital etik di sana. Ya. Oke, yuk lanjut. Kemudian digital safety-nya ada di mana? Atau digital safety boleh gitu ya. Yaitu dengan e-leaflet ini gitu ya menggunakan aplikasi-aplikasi yang apa digital safety-nya di mana di sini ya. Karena 4 digital itu harus ada ya. Jadi Anda pastikan harus ada di situ. Oke. Atau mungkin nanti leafletnya itu tidak hanya diberikan kepada pasien tapi juga diunggah kemana. Punya medsos nggak rumah sakit? Punya, Bu. Ya, ya. Jadi leaflet itu nanti diunggah gitu apa sebagai apa gitu kan biasanya ada tuh, ya. Promo-promo itu daripada ya nanti kerjasama ya dengan ini ya diunggah ke website ini untuk menjaga keamanan gitu ya biar nggak ada spam di sana di kalau kita membuat sendiri gitu ya membuat ini sendiri gitu ya nanti dipelajari ya digital safety-nya apa ini digital safety-nya harus ada gitu ya jadi keempat literasi digital harus menyebar tapi kalau ini memang ada digitalisasi upayakan di setiap kegiatan tuh ada digital skill dan digital yang lain sertakan untuk mewarnai. 4 literasi digital harus masuk, gitu ya. Sama, ya minimal di dalam satu kegiatan ada 3 kalau dulu 4, sekarang tuh 3, tapi saya 4 nilai berakhlak di situ. Kalau tahapannya itu minimal 3. Artinya ketika saya menyelesaikan satu kegiatan minimal ada 3 tahap, yaitu persiapan, kapan itu dilakukan dan finalisasi seperti apa. Logikanya, Nila Agustina mau memasak sayur, maka saya menyiapkan alat dan bahan, saya memasak, saya menyajikan. Itu adalah simpelnya. Tapi kalau saya mau panjang bisa saya siapkan sayuran dan bahan, saya potong-potong sayuran, boleh. Saya masak, gitu, saya icipin, saya sajikan. Itu adalah tergantung analisa teman-teman dalam membuat tahapan atau langkah. Ya, kalau minimalis itu 3, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada setelah itu mau diapain sih gitu ya. Nah, sama di e-panduan ini mungkin gitu ya. Anda e-panduan ini nanti mungkin ketika mengupload itu gitu ya, orang hanya bisa untuk melihat dan mendownload tapi tidak bisa merubah. Di situ ada digital safety. Benar nggak? Ketika kita mengamankan, ada digital safety. Ya, biar panduan ini tidak diobrak-abrik gitu ya. Nah, itu. Maka dalam bentuk PDF, artinya untuk mengunci substansi. Gitu ya. Yuk lanjut. Nah, wes iki kok dilebokke ya. Coba saya lihat dengan tersedianya. Oke. Oke ya, nanti ini dimasukin ya. Ya,
Nah, wes, itu nanti fungsi ASN mbok tambahi juga ya pada pasal berapa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nanti kalau narasumber suruh menghilangkan, tapi beliau sudah tahu bahwa Anda tahu posisi fungsi ASN itu ada di mana. Ya, di pasal berapa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu ya. Ya. Ya, semua nanti kode etik ada di berapa, ini ada di berapa, harus muncul di situ. Kalau dengan saya, ya perkara narasumber ini nggak usah dimuncul, nggak apa-apa. Yang penting saya tahu posisi itu ada di mana. Itu ya. Ya, Bu. Oke, wes yuk ke bawah, ke bawah, ke bawah. Daftar, daftar. Jadwal. Nanti kegiatan edukasinya, kalau sosiali kepada teman-teman bisa 1 kali. Edukasi kepada pasien kasih range 1 minggu. Yuk, bawah. Harus panjang edukasi kepada keluarga pasien. Kenapa? Itu untuk mengukur. Nah, sosialisasinya nggak usah lama-lama ya. Ya, oke. Yang panjang itu adalah ketika melaksanakan edukasi. Oke, pinter panjang ini. Ya, menyiapkan alat dan bahannya ora usah panjang-panjang. Ya wes ora apa-apa ya dilakoni terus ya sampai dino siapke 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 ya. Ya Ya. lanjut. Ya, meskipun nggak efektif efisien. Yuk, wes, wes. Oke, yuk. Oke, nah ini daftar, yuk daftar pustaka. Yuk, dalam satu referensi, satu spasi. Ya, buku satu, satu spasi itu. Yuk, semua, ya. Nah, dua wis satu spasi apa 1,5 kuwi. Mbok gejrot ke ngono kuwi bae. Yuk, cara ngaturnya mbok blok. Ayo, mbok di blok. Ya, so, guyu ya. Dinosaurus iki mbok lawan ya sekarangmu ya. Kalah bumbu kalian ya. Oke, nggak apa-apa ya kalian tak bilang gini ya, jangan sakit hati ya. Oke, yuk di ini di line spacing ya, diklik di atas. Ah, itu tuh sebelah sebelah. Klik. Oh, coba langsung mau pilih. Klik. Ah, di line spacing. Oke, yuk klik. Meski kalau tutorial gitu. Nah, 0, PT-nya 00. No, before 0, after 0. Nol, terus bu ketik ya. Terus di line spacing sebelahnya. Mau ya pilih satu single, single, dua dewe toh yo. Oke, di PT yang bawah before kamu tulis 8. Before itu loh. Afternya sebelah itu, kirinya. Itu add, after. Nah, itu mau pilih 8. 6, 8. Oh, 8 itu kan. Ketik bae lu. Oke, yuk. Oke. Nanti yang lain juga gini. Klik. Nah, gini. Paham ya, teman-teman ya? Paste klik, mbok blok bebas. Mbok di blok bebas. Nah, lihat ya. Nanti pastikan semua modul masuk. Semua regulasi terkait dengan Latsar masuk. Ada juga referensi terkait dengan resiko jatuh. Ya, buku kek, apakah tadi ada mencari referensi? Benar nggak? Ya. Nah, dan aturan yang mengatur tentang resiko jatuh. Ya, ada Permenkes nomor sekian itu masukkan. Kemudian ada literatur apa tadi untuk mencari apa itu tadi apa bukan kasus apa itu tadi kategori risiko jatuh itu harus masuk. Oke, menbu, yo oke gitu ya. Yang lain yang sifatnya umum gini ya. Yuk ngerti-ngerti waktu mbok entek ke dhewe. Itu ya. Oke, tapi one for all for one. Nanti tidak ada lagi yang catatan-catatan kayak gini yang silakan boleh diperbaiki yang di link. Ya. Oke. Yuk bawah. Ah, minggu sing gandul. Oke, identitas, perawat terampil. Kalau ada riwayat pernah bekerja di mana, silakan cantumkan. Ada nggak di bawah? Ya. Sudah Belum. ada. Kes Anur. Terus ada nggak? Nggak ada toh. Udah pernah kerja Ya, di mana? Hah? sudah. Sudah. Udah, kuwi mbok cantumkan. Itu adalah sebenarnya di sana adalah CV di mana Anda sudah memiliki pengalaman. Ya, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan sebelum jadi PNS, ya. Ya, Bu. Gitu. Oke. Udah, ada yang mau ditanyakan? Sampun. Pun, yo simpen sih. Engko nangis ra disimpen. Kayak mau yo ora di save as ngono kuwi. Langsung mbok antem ke.
Itu. Nah, wes, oke. Cukup. Yuk 15 menit. Siapa yang ingin tanya-tanya? Konsultasi? Eski Mbok Dun kese. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya atau eh, ada part mana yang akan Anda sampaikan? Wah, wes, piye Mas Efri? Koncone do meneng jeket petik. Izin bertanya, Bu. Iya, Untuk saya kan edukasi pre-op kan sudah dilakukan Hmm, tiap kali kita mau edukasi ke pasien menjalankan operasi. Jadi mm-mm. itu di tahapan kegiatan tetap melampirkan yang kontrak waktu atau enggak, Bu? Piye piye ceritake opo nganu nih aku udu dokter tenaga medis ancur mbok tembak langsung piye ceritake ono masalah opo ya Kan kalau hancur saya pasien mau operasi kan otomatis mm-mm. kita edukasi persiapannya, puasanya kan Ah, tanpa mm-mm. kontrak waktu. Nah, itu Mm-mm. kan apa optimalisasi saya tentang pasien pre-op. Jadi Weh, kita perlu kalau datang ke dokter jangan bawa promak wis diomongi bawa masalah ke sini masalah apa optimalisasi saya tentang tak jiwet ya. Ayo, masalahnya ceritakan dulu. Gampang itu narik optimalisasinya. Ayo ceritakan sih. Yuk. eh, Bunila jika sabar loh. Piye? jika pasien mau Hmm. menjalankan operasi, kita sebagai perawat kan melaksanakan edukasi. Mm-mm. Tetapi selama ini edukasinya kita lakukan tanpa kontrak waktu. Soalnya kan pasien otomatis kita harus memberitahu kalau bahwa persiapan harus disiapkan untuk menjalani operasi besok. Mm-mm. Nah, tadi kan di tahapannya Mbak Marta kan, Ojo mau tahapan. Sabar. Ya. Ini kemarin udah konsultasi ke Bunila ya kayaknya ya. iya, Nek orang no kontrak waktu gitu terus gimana? Soalnya kayaknya yang mbok ceritain kemarin sama hari ini beda deh. Yora. iya. Yora, teman-teman tahu dengar nggak yang diceritakan pertemuan pertama sama sekarang beda? Persiapannya operasi yo, tapi case-nya berbeda. Bener Cuma nggak? kita cuma nggak ada kontrak waktu nanti jam segini Lah, kita edukasi itu enggak, Bu. Kita langsung melakukan. se wingi nang deskripsi nih dirimu tuh ngomong ke Bunila ada kontrak waktu nggak? Coba dibuka Enggak wingi ada, ngomongnya ke Bunila. Hah? enggak ada Lah kontrak iya. waktu. Iki lho, ambigune peserta iki lho nek teko iki nggawa barang beda iki lho. Ya. Paham nggak? Kamu harus konsisten dengan permasalahan kemarin. Coba kemarin dibuka, dibacakan deskripsinya. Ya. Iki bahasan ketemu koncone terus terinspirasi terus rodok jumping-jumping ki. Nanti kalau freestyle kayak gini amblek. Coba kemarin deskripsinya dibaca yang sudah dengan Bunila kemarin. Saya ingat nih, saya ingat. Yo. Eh, Mbak Anissa Firdina itu pakai kontak lens nggak ya? Pakai soft lens nggak? Hah? Mbak Anes ngapa ketawa Mbak Anes? Pakai kontak lens ya? Nggak pakai, ini kayaknya efek kamera deh. Kayak Izin film itu loh, yang izin lagu. Heeh. nyatain gitu. Ya, kayak film kayak lo, sing apa, sing apa itu, yang lagunya apa, Thousand Year itu loh, apa itu filmnya apa? Yang keluarga vampir-vampir itu loh, apa itu? Serigala. Apa judulnya ya? Coba ngomong serigala. Apa? Lali judulnya. Ini sok nonton. Ya, belum optimal persiapan preoperasi pasien sering menjalani operasi seringkali terjadi miskomunikasi antara perawat seperti bekas yang belum lengkap. Kembali ke ruang operasi. Ya, deskripsikan isu C. Ya, mbok enter. Itu di enter, tambahi sumber isu. Itu loh, di A. Hei, hei. Sing kui B. Eh? Nah, nang kono ki lho. Ya Allah, yo. Sumber isu tadi apa? Unit kerja. Oke, titik dua unit kerja. Oke. Yo, kemudian B deskripsi isu, enter deskripsi isu. Yo, apa?
Pentingnya itu pada ya enter, enter. Yo, ya. Dalam melakukan ya operasi terhadap pasien gitu ya. Sini buang atau pada kegiatan apalah prosedur ya. Ah, apa kegiatan apa? Bukan kegiatan prosedur, ada pada apa? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ayo, kayak ngarep persiapan, buri persiapan, atau berdasarkan apa, aturan apa, maka atau berdasarkan SOP atau apa gitu, apa? Bukan gitu ngomongnya, ya. Berdasarkan SOP terkait dengan pelaksanaan operasi, perlu dilakukan, maka perlu dilakukan beberapa hal. Salah satunya adalah kegiatan preoperasi. Kegiatan preoperasi ini penting dilakukan. Mengapa? Ya. Dalam kegiatan preoperasi apa saja yang perlu dilengkapi termasuk kontrak dan lain sebagainya. Baru menjelaskan permasalahannya, kondisi saat ini pada pasien. Nah, itu. Tapi di atas tuh bunyi dulu. Yuk, coba yang tahu jenengan. Ayo dibunyikan. Ada yang bisa bantu? Silahkan. Yang lain ya, cara berpikirnya ya. Ya, ketika kita mau ngomong masalah, kita tahu dulu dong. Ya. Tapi ini nanti di itu ada. Jangan seperti, kalau seperti itu mirip antara lain apa berkas, ya, memeriksa atau mengisi kelengkapan berkas. Kenapa itu penting? Itu harus dijelaskan juga. Tapi jangan tebal ya, nanti yang tebal deskripsi isinya aja. Tolong nanti hurufnya Arial sesuai dengan ketentuan yang ada di agenda 4. Silahkan hurufnya itu Arial. Kemarin sudah saya bacakan gitu ya. Nanti sambil cocokologi dengan PPT agenda 4. Oke, yuk. Itu paragraf itu nggak tebal. Oke. Baru dikaitkan ya. Nanti jenis hurufnya Arial ya. Nanti kalau nggak saya langsung tak blok gitu ya di ininya. Yuk, kondisi saat ini. Yuk. Mm-mm.
Ini ngomongnya rekam medis, padahal tadi di atas ngomongnya yang penting dokumen-dokumen lainnya. Berarti rekam medis ini termasuk dokumen mana? Dokumen itu masuknya jadi satu namanya rekam medis, Bu. Oh ya udah. Nah, itu berarti berkas rekam medis dong, yang inform consent dan lain sebagainya apa gimana? Ini bekas rekam medis tapi hanya dijalankan saat pasien akan menjalani operasi. Ya Itu yang jadi mana? Yang mana? jadi satu. Kita Hah? nyebutnya itu RM, cuma itu dokumennya lembar-lembarannya beda Ya, semua gitu. berarti itu kelengkapan berkas RM ya, bener nggak? Inform consent itu, bener nggak? Harus konsisten. Nah, atau rekam medis gitu, yang tahu RM kan hanya tenaga medis. Nah, oke gitu ya. Nah, bawah. Nah, ini baru nyambung. Dipanggil operasi. Belum tuh kelengkapan RM saat pasien dipanggil, berkas RM yang belum lengkap. Bener nggak? Di situ kan masalahnya? Iya. Ya, Nah, yang belum lengkap pasien dipanggil ke ruang maupun pengobatan tidak terus seperti ditemukan. Itu kan salah satu nggak lengkap yang dari berbagai macam itu. Oke, data dukung ya adalah rekam medis tanpa injeksi. Lalu nung kono ya muni lho, nung dhuwur iki ora muni aku yang gumun dah. Ya. Bener nggak? Bener nggak? Jadi itu harus nyambung gitu loh. Oke. Terus tidak ada miskomunikasi. Ayo, kondisi yang diharapkan serta medis dalam memberikan saat persiapan dan ya saat persiapan koma rekam medis diisi lengkap kan di situ. Nah, itu loh memberikan persiapan koma itu loh sebelum rekam medis. Nah, memberikan mbok buang saat persiapan, kemudian saat persiapan pasien memberikannya buang. Nah, saat persiapan pasien, koma, mengisi rekam medis secara lengkap. Itu. Nah, itu yang rekam masih ke gambloan kalimat apa tuh? Atas. Mengisi rekam medis itu mengisi apa itu? Nah, itu oke. Oh, nah gitu. Mbok sing mbok ributke kegiatan di. Oh, yang ini, yang itu Bu. kalau kegiatannya udah dikunci, lihat punya temennya lain, jangan ikut ini ya. Yang mana? Ini Bu yang melakukan sosialisasi kepada enggak ini pelaksanaan penggunaan checklist dan memberikan edukasi kepada pasien yang akan menjalankan operasi menggunakan leaflet ini. Ya udah, mbok pisah. Pelaksanaan apa? Itu tadi pengisian rekam medis penggunaan checklist kan itu. Iya, Kemudian itu dipisah melakukan edukasi kepada keluarga pasien. berarti itu harus dipisah Bu, soalnya kan Iyalah, di audiennya beda kok. walaupun waktunya dijalankan bersamaan itu harus dipisah gitu. Ya, ya maksudnya marai ini kegiatannya dua sih. Ya dipisah ya, karena nanti baru di tabelnya itu bareng. Checklistnya itu untuk checklist pasien apa checklist keluarga pasien? Untuk checklist untuk kelengkapan berkasnya Bu. Loh, ya sakjane yo apa pasien itu diedukasi apa salahnya pasien? Karena Wong- biasanya pasien belum mengetahui kayak kemarin mau menjalankan Lah ini operasi. yang miskomunikasi siapa? Coba tadi di itu.
Di permasalahan yang miskomunikasi siapa? Perawat. Ya wes, pasien itu kan nggak ngerti karena perawatnya yang nggak ini, benar nggak? Yo, udah. Nah, kalau mau duanya ya kayak Mbak Marta tadi, dibongkar duanya. Tapi kan memang di awal Mbak Marta sudah menyampaikan gitu ya, pasiennya keluarganya nggak ngerti gitu kan. Ya case-nya kan berbeda. Ini kan mau garap miskomunikasi itu. Kenapa harus ngewer-wer pasien gitu ya? Benar nggak? Ini Bu ada kemarin sudah dijelaskan selain itu bagi Ya. pasien yang tidak memahami informasi untuk persiapan diri sebelum Nah, masuk ke berarti Mbok konsultasi, pisah kegiatan nih. seperti begadang saat malam karena Ya, itu harus dipisah kegiatannya. itu baik. Ya, karena di sana apanya beda ya. Yes. Oke, udah. Silakan dipisah nanti ya. Dan Fishbone muncul kayak Mbak Marta tadi. Yang nggak muncul dimunculkan. Oke. Yes, yo. Oke, cukup. Nanti kalau di sini rubah, otomatis di bawah berubah. Ya Bu. Ya. Oke, oke. Udah, selesai. Oke, baik. Cukup ya, nanti segera disesuaikan gitu ya. Yang perlu diskusikan, diskusikan. Ya, karena Bu Nila kadang-kadang nggak apa nggak ngerti yang adik-adik maksudkan gitu ya. Jadi nanti silahkan apa dipisah ya. Oke, oke cukup ya. Mm-mm. Yo, semaumu. Ya udah, ya udah, ya udah. Bawa kunci, tapi nanti catatan saya pakai catatan-catatan itu ya. Oke, itu ya. Oke, baik. Saya sudah ditunggu di gelombang berikutnya ya. Nanti segera ya. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya gitu ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke gitu ya. Oke, saya dikasih waktu 5 menit nih untuk bernafas katanya. Yo, tak nafas sih ya. Emang dari tadi ngapain nggak nafas gitu ya. Oke gitu ya. Terima kasih ya. Nanti lanjut di WA. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Febri, yang tadi gimana Mas? Yang Word tadi gimana? Dikunci gimana? Oh enggak, aku kan ngirim draft format Word sama Mbak Eva juga. Terus pas tak lihat dari draftnya kok posisinya berubah-ubah gitu. Tabelnya untuk yang ke bawah lah. Padahal sebelum tak kirim rapi. Terus Nah, tadi gimana? aku tanya boleh PDF apa tetap Word? Boleh bebas kok. Kalian apa? Word wae nopo PDF? Iku tapi nek Biar PDF iso dikei catatan kok ya Mas. yang kayak dicoret-coret iku mau Mbak. Kok sing buke nge-share screen wingi kan dicoret-coret tuh. Oh, dicoret-coret tok. Nek soalnya nek nang Word kan Tambah, ibuke karek ngeblok terus iya. ono komen-komen yang ngono kan. Nek nang Word Yang PTN penake. bisa nggak ya? Nek nang PDF. PDF Apa bisa ibuke di komen convert juga nggak sih? dhisik? Ketake Jadi nang tetap Word aplikasi wae. iso. Ketake PDF nek Oh, nggo aplikasi iso komen ketake. Kan iso diedit. hmm. Kalau dibikin ini Word yang 97 sampai 2003 itu gimana? Pernah tuh kalau ini nggak? Oke, teman-teman kelompok satu, karena pembelajaran sudah selesai, monggo bisa meninggalkan Zoom ya, karena Zoom-nya akan digunakan untuk agenda selanjutnya. Oke, Mas Royan. Terima kasih.